Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Julendi Pratama. Selamat datang di channel Meratel ya. Untuk video pertama saya akan coba untuk mempraktekkan atau memberikan tutorial kepada teman-teman bagaimana caranya kita mengatasi sebuah masalah kalau kita tuh ingin belajar tentang network engineering. Cuman kita nggak punya perangkatnya nih. Nah, kita dapat memanfaatkan sebuah software yang bernama JNST. Nah, software ini yang berfungsi untuk melakukan virtualisasi kepada perangkat-perangkat jaringannya. Kita dapat menginstal Cisco, kita dapat menginstal Mikrotik, di sini ya menginstal perangkat-perangkat jaringan yang lain juga ya, banyak juga ya. Mau Linux ataupun yang lain juga. Oke, daripada kita langsung kebingungan ya, gimana caranya atau bertanya-tanya, mending kita langsung saja prakteknya. Oke, check it out. Oke, kita mulai ya untuk install JNS3 ini. Nah, ada beberapa bahan yang harus kita persiapkan. Di antaranya itu adalah JNS3-nya sendiri. Nah, teman-teman bisa mendownload JNS3 itu di website resminya JNS3 dengan mengunjungi domain jns3.com. Nah, di sini ada free download ya, teman-teman tinggal klik free download. Di sini sudah disediakan cara installnya seperti gimana, dan ini adalah link downloadnya. Namun di sini ada tiga jenis sistem operasi ya, Windows, Mac, dan Linux. Nah, untuk yang sekarang akan saya praktekkan itu menggunakan Windows. Oke, sebenarnya ini tinggal download ya, cuman saya udah punya filenya, jadi tidak usah download lagi. Di sini teman-teman ketika mengklik download itu harus melakukan login terlebih dahulu, jadi silahkan create account JNS3-nya ya. Yang kedua, kita perlu yang namanya CHR. Nah, ini itu adalah sebuah router OS yang dimana diperuntukkan untuk virtualisasi gitu ya. Teman-teman bisa download Mikrotik CHR ini di website resminya mikrotik.com. Yang ketiga, kita pastinya butuh yang namanya Winbox untuk nanti meremote si Mikrotik yang ada di dalam JNS3-nya. Oke, langsung saja kita coba install JNS3-nya. Itu di mana tadi saya? Oh, di sini ya, sorry. Itu di klik kanan lalu di run administrator. Oke, di sini tinggal klik yes. Lalu next. Di sini I agree. Oke, tinggal next aja. Di sini JNS3 desktop ya, karena kita akan installnya di komputer user. Ya, seperti instalasi software biasa, itu kita tidak perlu apa-apa, ya tinggal next aja gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan Windows kalian tidak punya Microsoft Visual C++, jadi ini akan secara otomatis itu diinstal. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang software apa aja sih yang kurang ketika kita menginstal JNS3. Kita cukup install aja, nanti secara otomatis software-software yang belum terinstall atau yang dibutuhkan itu akan diinstal secara otomatis. Oke, prosesnya sudah full nih, sebentar lagi kayaknya. Oke, sudah lanjut install nih ya. Oke, selanjutnya kita akan diminta untuk menginstal WinPicap. Nah, WinPicap ini adalah interface virtual yang akan kita gunakan untuk menghubungkan antara jaringan fisik dengan jaringan virtual ya pada JNS3. Lalu di sini ada Nmap. Nmap itu semacam software untuk kita melakukan monitoring ya, atau lebih ke ethical hacking sih kalau untuk Nmap ya. Biasanya dia melakukan scanning port terbuka pada sebuah perangkat device. Tapi ini mungkin tidak akan kita terlalu gunakan ya, karena tujuan kita bukan untuk mempelajari tentang hacking, tapi kita akan mempelajari lebih ke konfigurasi perangkat jaringan. Oke, sini komplit, kita tinggal finish. Lanjut, di sini ada menginstal Wireshark. Wireshark itu semacam software untuk melakukan analisa pada sebuah koneksi ya. Ini mungkin akan bermanfaat ya ketika kita ingin mempelajari tentang materi-materi yang lebih advance gitu.
Oke, di sini sekarang ada license and agreement untuk Telnet ya, aplikasi untuk Telnet. Oke, sorry, ini dicentang dulu ya. Save, lalu akan lanjut lagi. Di sini kita tinggal isi email kita. Ya. Lalu di continue. Solar putih. Oke, selection complete. Di sini ada SolarWinds standard toolset. Di sini kita harus beli ya, cuman no aja dah. Nah, kita coba start JNS3 ya. Oke, di sini sudah mulai connecting ke server lokal hostnya. Nah, di sini kita coba run appliance on my local computer ya. Lalu di next, finish. Oke, ini tampilan ketika kita sudah berhasil menginstal JNS3. Lalu bagaimana ketika kita ingin memasukkan mikrotiknya? Mudah ya. Kita tinggal masuk ke edit, preference. Nah, di sini ada QEMU VMS. Nah, kita harus memasukkan mikrotik CHR-nya itu di sini ya. Tinggal klik new. Oke, lalu kita kasih nama untuk device-nya. Untuk RAM-nya nggak perlu terlalu gede, cukup 64 MB ya. Next, Telnet. Oke. Nah, di sini kita masukkan file CHR yang kita download tadi. Kalau saya sih ada di local SD ya. Di sini kita masukkan open. Oke, yes aja. Lalu finish. Nah, ini mikrotik secara otomatis sudah bisa kita pasang di JNS ya. Cuman saya agak kurang menarik nih logonya ya. Kita coba rubah dulu ke logo router nih. Oke. Kita coba lihat. Inilah terlalu jadul ya. Saya suka warna merah sih. Kita cari router. Nah, ini ya router. Oke. Lalu karena dia akan difungsikan sebagai router, pastinya interface-nya itu nggak boleh 1 karena kurang, minimal 5 lah. Kita tinggal oke, lalu apply ya. Oke, kita coba create project, new blank project, untitled dulu aja nggak apa-apa. Oke, lalu kita masukkan router tadi ya. Nah, ini tinggal drag and drop, lalu sudah masuk ke sini. Kita coba jalankan, di run, diklik run di sini ya, lalu yes. Nah, di sini ada error HXM acceleration support is not installed on this host. Daripada kita install HAXM, mending kita disable dulu aja ya. Masuk ke edit, preference. Di QEMU itu jangan dicentang untuk require hardware acceleration. Satu lagi deh, saya lupa ya. Ini harusnya difungsikannya itu sebagai router bukan device. Nah, oke, lalu di apply. Oke. Kita coba start. Kita coba double klik untuk meremote si routernya. Apakah bisa? Oke, solar putihnya kebuka. Lalu untuk mikrotiknya ke remote gak ya? Kita tunggu ya. Karena dia pasti agak lama untuk melakukan booting. Oke, kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal masukkan user password mikrotik default ya, yaitu admin 0. Username-nya admin, passwordnya 0. Nah, kalau seperti ini, artinya kita sudah berhasil meremote si mikrotik tadi. Oke, kita coba IP address ya.
bikin dulu IP address untuk melakukan pengetesan apakah konfigurasi sudah bisa masuk ke sini. Atau malah terjadi error. Nah, bisa ya. Print. Sip. Sudah masuk untuk konfigurasi. Nah, bagaimana caranya kita akan melakukan remote Winbox pada MikroTik yang ada di virtual ini ya. Karena kalau kita remote CLI agak kurang seret gitu ya. Kita coba masukkan cloud di sini. Tinggal drag and drop saja. Lalu, oke, kita lihat dulu ya ada interface apa saja di Windows kita. Itu kita masuk ke change adapter option. Nah, di sini kita harus membuat sebuah interface virtual, di mana interface virtual tersebut yang akan dihubungkan ke JNS REIT tadi. Untuk kita masuk ke Windows R ya, running, lalu ketik HDWWIZ. Nah, ini di yes aja. Lalu next. Nah, ini pilih install the hardware that I manually select from a list. Next aja, pilih yang network adapter. Next. Tunggu dulu ya beberapa saat sampai muncul menu untuk pilihan kita memilih interface. Sudah muncul ya. Pilih yang Microsoft, lalu ada Microsoft KMTest Loopback Adapter. Next. Sedang mentransfer file. Oke, kita sudah berhasil menginstal Microsoft KMTest Loopback Adapter ini ya. Kita coba apakah dia sudah bisa masuk ke cloud. Itu dikonfigur. Belum muncul ya. Kita coba delete dulu deh. Oke, kita coba masukkan cloud. Dikonfigur. Nah, ini udah network sudah masuk nih ke cloud. Harusnya sudah bisa dihubungkan dengan router kita ya. Oke, jika teman-teman menemukan error yang seperti ini ya, kita nemuin error lagi aja nih ya. Kita cukup buka CMD ya, tapi harus dengan run administrator ya. Kita cukup buka CMD dengan administrator, dengan akses administrator. Itu kita tinggal net stop npf, lalu kita start lagi. Oke, seperti ini ya, harus pastikan seperti ini. Kita coba hubungkan lagi menggunakan Microsoft Loopback Adapter. Oke, sudah terhubung ya. Apakah sudah bisa remote Winbox? Kita coba sekarang. Oke, ini bukan MikroTik yang ada di ini ya. Sorry. Oh, ini MikroTik yang ada di ini ya, di JNS ini. Harusnya kita udah bisa remote nih. Oke. Buka terminal. IP address. Agak lama ya, agak lemot, sorry. Aduh, kok disconnect? Ini emang agak lama sih kalau untuk virtualisasi kayak gini teh. Kalau laptopnya kurang mendukung emang suka kayak gini nih. Nah, saya coba close dulu deh. Kita buka lagi. Coba kita remote menggunakan IP ya. Di sini kita properties. Lalu kita setting IP yang satu network dengan si MikroTik-nya. 4, oke. Kita
Kita coba ping 137.3. Bisa ya, harusnya ini normal ketika di remote nih. Tapi kita coba tes. Ini udah ada user password yang login ya. Artinya kita sudah berhasil melakukan remote pada Mikrotik ya, Mikrotik kita yang ada di JNS3 menggunakan Winbox. Nah, kedepannya kita dapat menghubungkan Mikrotik ini dengan interface loopback adapter yang barusan kita install. Mungkin itu saja teman-teman untuk video pertama saya kali ini. Untuk kedepannya kita akan coba lab-lab seru nih ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap ikuti channel Mekatel, like, share, and subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you, see you next time.